Selamat datang di PT Pengangguran Tanjung Mau. Perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Nuri Indriani, bisa dipanggil Nuri. Saya berasal dari Purwosari Kalibiro, umur saya 16 tahun, status saya belum nikah. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nati Wirika, saya dari Kalibiro. Umur saya 17 tahun. Sebelumnya saya akan mengasih pertanyaan untuk karyawan. Apakah Anda siap? Siap. Mengapa tertarik di perusahaan ini? Karena saya bisa melihat diri saya tumbuh dan berkembang secara profesional melalui posisi yang akan saya lamar. Baik, apa motivasi Anda bekerja di perusahaan ini? Keinginan dari dalam diri sendiri yang mendorong untuk memberikan usaha dan hasil terbaik saat bekerja. Bisa menceritakan dirimu? Saya berasal dari sekolah SMK Negeri 1 Wadas Lintang, jurusan saya PPLG. Baik. Apa yang kamu ketahui di posisi ini? Database administrator adalah seseorang admin dalam pengelolaan komputer bekerja secara khusus untuk melakukan perawatan ruang lingkup di database serta mengarahkan semua kegiatan keamanan data. Apa kamu ada keinginan untuk keluar dari perusahaan ini? Saat ini, fokus saya adalah berkontribusi dan berkembang di perusahaan ini. Saya ingin belajar dan bertumbuh bersama perusahaan dalam jangka panjang. Baik, selanjutnya bolehkah saya melihat CV Anda? Baik, selanjutnya kemeja teknisi ya, dan ini di bawah. Terima kasih. Baik, apakah sebelumnya boleh perkenalkan diri kamu dulu? Boleh, perkenalkan nama saya Nuri Indriani, bisa dipanggil Nuri. Saya usianya 16 tahun, alamat saya Purwosari Kalibiro. Saya dari SMK 1 Wadas Lintang, jurusan saya PPLG. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Luciasi Wilianti. Saya di sini selaku teknisi dan saya di sini sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk interview kamu. Apakah kamu siap menjawabnya? Siap. Baik, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan administrasi berbasis data? Fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan, pemeliharaan, dan peningkatan sistem basis data. 2. Apa perbedaan antara basis data dan gudang data? Basis data menyimpan data terkini untuk menjalankan aplikasi, sedangkan gudang data menyimpan data terkini dan historis untuk tujuan analisis data. Pertanyaan ketiga, apa arti dari database code? Basis data yang dibuat dan dijalankan di cloud computing. Apa itu denormalisasi dalam database? Teknik untuk mengoptimalkan kinerja database dengan menambahkan data tambahan. Bagaimana Anda mentransfer data dari MySQL ke Microsoft SQL Server? Menggunakan SQL Server Management dari data MySQL ke Microsoft SQL Server. Bagaimana Anda memastikan keamanan basis data? Menerapkan kebijakan keamanan, melakukan pengujian pengamanan, dan melakukan pencadangan data. Apa perbedaan antara pemantauan proaktif dan reaktif? Proaktif bertujuan mencegah masalah, sedangkan reaktif bertujuan menanggapi masalah yang terjadi. Bagaimana Anda memastikan bahwa basis data terlindungi dari ancaman eksternal? Yang pertama, berbagai server. Yang kedua, firewall. Yang ketiga, enkripsi data. Apa itu enkripsi basis data? Proses mengubah data sensitif dalam basis data menjadi kode rahasia. Bagaimana Anda mendefinisikan persyaratan penyimpanan sistem? Memantau pengguna penyimpanan secara berkala. Baik, Anda telah menjawab 10 pertanyaan dari saya dengan baik. Apakah saya melihat CV Anda dulu? Ya, tentu. Baik, saya sudah melihat
CV Anda dengan kemampuan Anda untuk bekerja di sini sangat bagus. Jadi Anda diterima untuk bekerja di perusahaan ini. Terima kasih sebelumnya. Selamat ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebutkan query SQL. Query SQL digolongkan menjadi beberapa perintah dasar, yaitu DBL atau Data Precision Labeler dan DML data manipulasi lainnya. Apa perbedaan antara relasional dan database navigasi? Dalam basis data relasional, penggunaan mengakses data dengan mengatakan apa yang mereka inginkan. Tetapi dalam basis data navigasi, data diakses dengan mengatakan jalur untuk menampilkan data yang diinginkan. Mengapa kamu lebih memilih administrasi berbasis data? Identifikasi masalah yang ada, setelah berkenan sama identifikasi, Bapak mulai mengidentifikasi awal mulai dan penyebab bentuknya masalah tersebut. Pertanyaan berikutnya, coba ceritakan pada saya mengenai proses Anda dalam memecahkan masalah database. Identifikasi masalah yang ada. Setelah lebih tenang dan melakukan berpikir positif, Bapak mulai mengidentifikasi awal mula dan penyebab munculnya masalah tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda mengidentifikasi apakah server basis data berjalan transfer? Masuk ke komputer data base server dengan akun administrasi, jalankan Microsoft SQL, dashboard mechanism, studio di kanan kiri, verifikasi apakah SQL server admin sedang berjalan. Apa basis Anda? Pertama, MySQL, yang kedua, PostgreSQL, dan yang terakhir MongoDB. Apa itu SQL admin? SQL adalah layanan Windows yang digunakan untuk menjadwalkan tugas-tugas administrasi di server-server SQL Apa yang dimaksud tentang DBCC? yaitu perintah konsultasi data yang digunakan untuk memeriksa dan memperbaiki basis data Microsoft SQL Server, Sebutkan 4 area DBCC. yaitu perintah pemeliharaan, perintah informasional, perintah validasi, perintah